Selamat pagi semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 14 September 2022. Pada video ini kita akan membatasi akses mesin klien dengan JSON Web Token. Sebelumnya kita juga pernah membuat aplikasi ini, hanya saja masih menggunakan token polos. Kedua cara pembatasan akses tersebut masih bisa diimplementasikan, meski banyak yang beranggapan JSON Web Token lebih aman, karena memiliki fitur masa aktif yang membatasi durasi penggunaan token. Kunci penghasil token juga tersimpan di sisi server, sehingga setiap token yang diberikan ke mesin klien bersifat dinamis, yang mensyaratkan mesin klien harus mengautentikasi ulang jika token sebelumnya sudah kadaluarsa. Kekurangannya adalah JSON Web Token tidak fleksibel terhadap mesin klien versi lama, maupun versi yang hanya bisa menggunakan token statis. Kita akan menggunakan aplikasi yang pernah kita buat di video sebelumnya, yaitu resize file gambar. Tautan GitHub-nya bisa dilihat di kolom deskripsi. Ini bisa diklik tombol code dan di-download zip-nya dan bisa diekstrak di PC masing-masing. Atau bagi yang sudah menggunakan Git, kita bisa langsung clone saja project-nya. Kita taruh di proyek JWT, enter. Kemudian kita masuk ke direktorinya dan install modul yang dibutuhkan. Dan kita butuh modul JSON Web Token dengan npm spasi i spasi JSON Web Token. Kita buka Visual Studio Code-nya. Kemudian kita buka direktori src dan filenya users. Kita import dulu di atas JSON Web Token-nya, import. Kita masukkan ke dalam JWT from JSON Web Token. Muncul juga, sudah muncul. Kita simpan. Kemudian kita beralih ke sign in. Jadi saat sign in kita rubah tekniknya, yaitu menggunakan JSON Web Token. Sebelumnya kita menggunakan token polos yang kita simpan di database. Ini nama tokennya kita ganti saja menjadi kunci ya, supaya tidak salah persepsi. Ini kunci, cek token kunci juga. Ini biarkan saja karena memang sudah kita buat seperti ini. Ini kita ganti tokennya, ganti kunci, dan ini biarkan dulu. Jadi saat sign in kita akan generate token dengan JWT atau JSON Web Token. Karena ini kuncinya sudah diupdate, selanjutnya data yang tadinya berisi token polos kita gunakan JSON Web Token dengan metodenya sign bukan sign in, di mana terdapat tiga argumen, yaitu payload-nya. Payload ini bisa kita isi dengan objek propertinya apapun. Kalau sementara kita menggunakan hanya user ID saja. Kita masukkan ke dalam sini. Jangan password ya, password nggak boleh dimasukkan ke sini. Boleh sih kalau mau diretas. Kalau
nggak mau ya ini kita masukkan payload yang tidak rahasia, data-data yang bisa kita verifikasi untuk permintaan selanjutnya. Kemudian argumen kedua adalah kunci. Argumen ketiga adalah sebuah objek, di mana di dalamnya ada property expires in. Kita batasi 24 jam misalnya pakai hours. Sudah, kita akan ke isValid token. IsValid token ini sebelumnya kita gunakan sebagai verify saat mengakses middleware ini, AdFilm. Namun kali ini kita ubah menjadi sebuah middleware ini. Ini argumen ketiga kita gunakan next. Jadi ketika dia tidak ada header token, kita langsung return. Ini kita returnnya adalah responnya. Ini kita hapus. Karena ini cuma satu baris, bisa kita langsung hapus saja tanda kurung kurawalnya. Ini user ID kita nggak perlu. Ini juga nggak perlu ya. Selanjutnya kita decode token yang dikirim oleh kita simpan dulu ke dalam variabel token. Token sama dengan request header token. Kemudian kita decode. Decode ini request salah. REQ decoded token. Kita pakai JWT decode tokennya kita decode dan dia harus punya property user ID. Kalau enggak ya kita return invalid atau forbidden access. If type of decoded token propertinya user ID identik dengan string, jika tidak maka kita return ini di bawahnya saja biar nggak terlalu bertumpuk. Kalau valid, kalau user ID ternyata ada di tokennya saat di decode, maka kita cek dulu kuncinya ya. Kita ambil kuncinya dulu karena kita harus memverify. Kita pakai function yang berbeda saja, get kunci. Ini asynchronous arrow function, argumennya kita minta user ID-nya. Ini sama dengan cek token yang ada di atas, bisa disalin saja blok programnya. Kita tempel di get kunci, hanya saja ini user ID kita ganti kunci, semua user ID ganti kunci, return kunci juga. Nah, ini kita balik user ID-nya, kita ganti select token. TB user, where user ID sama dengan kunci. Sorry, user ID ya user ID. User ID adalah user ID, sedangkan ini propertinya adalah token, karena yang kita select token. Nah, ini kita copy atau langsung kuncinya adalah await get kunci.
dengan argumennya adalah user ID. Kita salin yang di sini bisa. Setelah kita dapat kunci, oke, ini kita selimuti dulu. Saat JWT ini kita selimuti supaya jika terjadi error, dia tidak panik. Kita try catch. Ini kita selimuti ke sini. Kita taruh di try. Ketika dia error, kita return forbidden juga, forbidden access. Kalau dia tidak error, kita returnnya adalah next. Jadi bisa dilanjut ke function berikutnya atau kode program berikutnya. Nah, kuncinya sudah dapat, baru kita verify. Kalau verify ini mirip dengan decode di sini di atas. Sama-sama me-return payload yang kita berikan saat sign, JWT sign. Hanya saja untuk verify menggunakan atau mensyaratkan 2 argumen. Argumen pertama adalah tokennya dan argumen kedua adalah kuncinya. Nah, ini kita masukkan ke dalam verify token. Kalau error dia langsung masuk ke catch, ke block catch ini. Block catch, bukan kucing. Setelah masuk ke setelah kalau tidak error, maka kita simpan user ID-nya. Tadi kan ada payload user ID di sini nih, di saat sign in. Nah, kita masukkan user ID di function isValidToken, kita masukkan user ID-nya ke dalam request. User ID verify token, propertinya user ID. Atau bisa juga ini atau auth-nya adalah verify token. Jadi payload-nya disimpan ke dalam auth. Setelah itu kita ke file index.js. Di file ini kita masukkan isValidToken sebagai middleware pada yang kemarin kita limit, kita batasi, kita hapus saja ini, nggak perlu lagi di sini. Kemudian itu tadi di add film dan file dari film juga sama, kita hapus. Dan di put film juga dihapus, isValidToken-nya, dan upload gambar. Upload gambar juga kita hapus. Jadi semua endpoint atau semua function yang menggunakan isValidToken itu kita hapus semuanya dan kita pindah menjadi middleware. Di sini add film atau endpoint post/film itu kita gunakan isValidToken sebagai middleware. Jadi ketika ini next, maka dia lanjut ke function berikutnya. Yang get diabaikan, yang put kita tambahkan, del film juga sama, dan upload gambar. Semuanya sudah, kita simpan dan kita tes. Ini environment-nya saya copy saja dari yang existing. Kemudian kita start. Sudah aktif aplikasinya, kita coba sign in dulu.
pakai -i deh ya, supaya kelihatan header-nya. Localhost portnya 8091, endpoint-nya user/sign-in, header-nya content type application/json, datanya user ID adalah Joko Nuger, koma, password-nya adalah rahasia. Enter. Dan berhasil. Token yang kita dapat berbeda dengan token sebelumnya yang hanya berupa UID atau polos. Ini kita dikirim seperti ini. Ini bisa kita cek sebenarnya di website JWT.io. Ini kita hapus, kita ganti dengan yang kita dapat dari aplikasi. Nah, ini kan ada payload-nya user ID salah satunya. Memang ini ada payload atau properti saat di-generate tokennya, dan ini expired-nya 24 jam. 24 jam itu sama dengan 3.600 detik kali 24. Ya, ini tinggal expired dikurangi dengan IAT ini. Nah, ini kita secret ID-nya, secret key-nya yang dimasukkan ke dalam sini. Makanya secret ID kita simpan ke dalam database, bukan kita berikan ke user. Selanjutnya kita tes apakah tokennya bisa digunakan dengan endpoint add film. Oh, ini kita clear dulu biar enggak clear. Oke, cool. SI HTTP localhost 8091, endpoint-nya film, metodenya post, header-nya content type. Content type header itu bisa huruf kecil dan kapital bisa sih. Application/json-d, datanya adalah judul Mr. Bean, kategori humor. Enter. Nah, ini tidak valid karena kita nggak menggunakan token. Kita tambahkan token -h, token ABC. Sama, dia nggak bisa juga. Kita pakai token yang sudah diberikan. Enter. Dan berhasil. Jadi ketika dia terdapat kesalahan, dia akan diblok. Dibloknya itu tanpa mengirim ulang next-nya ini, function next yang ada di argumen ketiga. Kalau kita tempatkan di dalam sebagai middleware, maka dia akan mengecek dulu apakah token yang digunakan valid atau masih valid. Coba kita tes, kita sign in ulang sehingga token akan berubah. Nah, ini kita coba sign in ulang dan tokennya berubah. Kita coba gunakan token yang lama untuk nambah film. Dan dia tidak valid. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Kode program saya upload ke GitHub dan tautan source code dan URL demo bisa dilihat di kolom deskripsi. Jika ada pertanyaan maupun usulan silakan tinggalkan di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.